Ya Allah Gusti. Mana? Kuliner unik paling kocak yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal. Bersama duo host caper dan yang suka bikin lapar. Bikin lapar. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah 7 malam di Trans TV. Setelah bersikeras melakukan upaya damai dengan Anthony Hilenar, akhirnya Ibunda Kris Hatta bisa bernapas lega lantaran upayanya tersebut membuahkan hasil. Usai berdiskusi panjang, akhirnya pada tanggal 7 Agustus kemarin, Anthony menyetujui perdamaian dengan Kris Hatta. Telah diketahui sebelumnya, Anthony pernah menuntut uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai syarat perdamaian. Hal ini pernah terucap pada pertemuan sebelumnya antara Ibunda Kris Hatta dengan Anthony. Kini, berapa jumlah uang yang harus dibayar Ibunda Kris Hatta kepada Anthony sebagai syarat perdamaian tersebut? Dan pastinya Anthony punya alasan mengapa ia mau berdamai dengan Kris Hatta, padahal sebelumnya pertemuan antara kedua belah pihak ini berjalan sangat alot. Saksikan klarifikasi Anthony Hilenar sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Wow, ini sangat-sangat seru sekali perbincangan kita. Dan kita sudah bersama dengan Anthony Hilenar yang baru saja berdamai dengan pihak Kris Hatta. Dan juga ada Anthony sekarang udah temenan sama Kris Hatta, lu belum. Dan juga ada Bapak Ali Nurdin, Sarjan Hukum, kuasa hukum dari Anthony. Sebelumnya kita lihat artikel dulu, cek di sana. Iya. Ya. Dan ada foto damainya juga katanya. Berdamai, Anthony cabut laporan terhadap Kris Hatta soal kasus penganiayaan. Alhamdulillah. Nih, apa yang membuat lo akhirnya Anthony mau berdamai dengan pihak Kris Hatta? Padahal kan lo kemarin sempat dibilang katanya memeras mereka dengan meminta 1 miliar. Terus lo dilaporkan juga sama dia. Kok tiba-tiba akhirnya lo berdamai apa karena lo jadi balik takut apa gimana nih? Kalau balik takut saya sih enggak gitu. Karena setelah mediasi yang kedua untuk beberapa kali juga nyokapnya ngajak ketemu untuk mediasi kan. Dan mereka tetap kekeh untuk minta damai gitu kan. Iya. Akhirnya yaudah gue temuin dengan syarat lah dan dengan pergantian rugi saya secara materi sewajarnya versi mereka gitu kan. Ya akhirnya kita menempuh kata damai, kita kedua belah pihak sepakat untuk mencabut LP masing-masing begitu. Nah, Oke. Kris, sampai ada kata Kris? damai. Kok Kris? Kris, enggak karena Kris Hatta jadi Kris Anthony. Apa namanya? Sampai ada kata damai itu lu udah berapa kali ketemu sama mamanya Kris? Itu untuk kedua kalinya tapi pertemuan yang ketiga untuk sepakat kata damai karena kita merevisi juga beberapa perjanjian damai. Dan pertemuan ketiga baru kita sepakat untuk saling mencabut laporan dan kemarin kita ke Polda untuk mencabut laporan masing-masing dan Lo udah nyabut? gue udah. Nah mereka udah nyabut belum laporannya? Rencananya hari ini gitu kan karena diundur karena semalam kemalaman katanya kan jadi ya oke kita tunggu itikat baiknya untuk hari ini gitu. Oke, Anthony, ini lo sempat beredar dibilang memeras mereka 1 miliar. Itu sebetulnya yang benar gimana sih jadi? Kalau dibilang memeras 1 miliar, tujuan awal saya karena emang saya nggak mau damai dari awal, begitu. Iya. Iya. Terus kenapa saya kasih nominal besar ya karena kalau lo sanggupin ya syukur, enggak ya emang gue nggak mau gitu loh. Oh, awalnya gitu? Iya, Aha. tujuan saya seperti itu. Makanya timbul dia bilang pemerasan itu udah timbul fitnah gitu. Iya. Kalau kita mau saling adu ya itu bisa jadi pasal baru gitu loh. Iya. Makanya kan saya bilang juga ke kuasa hukum Kang Ali. Sebisanya damai aja karena kalau enggak daripada semuanya jadi bego di dalam. Iya, ya kan? iya. Oke lah kita coba jalur damai, kita mediasi untuk kedua kalinya. Akhirnya sepakatlah untuk pencabutan masing-masing LP. Masing-masing LP. Nah setelah lo minta 1 miliar yang katanya ada indikasi pemerasan dan kenyataannya sebenarnya lo dapat berapa untuk biaya ganti rugi? Justru kalau kata Kang Ali sih 20 M aja malahan lebih bagus. Oh emang begitu? Naik ya, malah naik Gimana? ya. Sebetulnya
memang kalau nilai nominalnya itu jauh di bawah 1 miliar. Iya. Bahkan jauh di angka 250 juta. Jadi ini Oh, di memang bawah di bawah. 250 Jadi juta. ini memang pertama saya ketemu Anthony, saya ngasih saran juga karena memang pada saat dia ketemu saya dia juga masih emosi ya, masih dengan usia segini. Pada saat itu dia memang akan melaporkan balik orang yang menuduh dia soal pemerasan. Iya. Karena kalau soal pemerasan itu kan memang pasalnya sudah diatur. Di situ harus ada kekerasan dan harus ada ancaman. Iya. Sementara dia tidak bawa pisau, dia tidak bawa golok, dia tidak bawa apapun Iya. untuk memaksa pihak orang lain memberikan uang sebesar 1 miliar. Itu tidak ada. Iya. Jadi itu hanya komunikasi saja. Oke, tapi setelah ngomong sama Anthony, Setelah ngomong sama Anthony akhirnya menurut juga. Saya bilang kalau memang terus-menerusan kalian saling lapor, kapan kalian Mau beresnya. bekerja buat masa depan kalian? Akhirnya alhamdulillah dia sepakat. Kita temuin lawyernya si Chris Hatta dan akhirnya memang setelah 2 kali pertemuan tadi malam alhamdulillah sudah ada Titik terang. pencabutan dari kedua belah pihak. Gitu. Dari pihak kita sudah bikin Sudah. surat perdamaian, sudah bikin pencabutan juga. Tinggal dari pihaknya Chris Hatta katanya sih hari ini mau melakukan pencabutan. Itu di yang kasus apa Krimsus. pencabutannya? Pencabutannya undang-undang IT Apaan ya? yang pasal 27. Oke, tapi pertanyaan Tony, ketika lu minta apa ya, bisa dibilang uang ganti rugi ya, dengan sekitar di bawah 200 Jauh di bawah 250 juta, Iya, ya. 250 juta. Sekitar 200 juta lah misalkan. Lu nggak mau bagi gue dikit lah. Lah, harusnya gue dong. Kan kita bertiga cari soto di depan. nggak, Iya, iya. Kalau Foto misalkan aja. berarti kalau misalkan ditonjok orang, Iya, orang kenapa? oh kalau misalkan ditonjok orang, kita minta duit sama orang bisa ya? Pilih tonjok gue dong, ayo cepetan. Hah? Gilda. Gua minta duit sama lo nih. Kalau aku mau tanya nih sama Anthony sama Pak pengacaranya. Kalau udah dicabut berarti Chris Hatta udah bisa bebas dong. Jadi ini memang ini delik biasa, ini bukan delik aduan, di mana diatur bahwa pencabutan perdamaian itu hanya salah satu hal yang meringankan pihak terlapor. Tapi tetap ditahan gitu si Chrisnya. Ini juga kan memang mungkin pihak Chris Hatta akan melakukan proses penangguhan, penahanan. Karena dengan adanya pencabutan, dengan adanya perdamaian, tidak otomatis Chris Hatta bisa keluar. Oh, ada ini proses berapa lama waktunya? lagi. Ini memang masih ada prosesnya lagi. Oke. Berapa lama bisa keluar kira-kira? Saya tidak tahu berapa lama, tapi ini memang sepenuhnya adalah kewenangan dari kepolisian. Dari kepolisian ya. Tapi sekarang berarti udah damai beneran atau cuma damai di media aja mas? Nah, Sebetulnya sih ini sudah damai, cuman inilah salah satu kelemahan hukum di kita gitu. Maksudnya? Hukum Indonesia itu adalah hukum yang mengacu kepada pemerintahan Belanda zaman kolonial. iya dulu. benar. Sementara di Belandanya saja itu sudah ratusan tahun hukum ini udah ditinggalkan. Udah ditinggalkan, Iya, kita masih pakai yang itu. masih pakai yang itu. Jadi seharusnya memang ketika sudah ada perdamaian, sudah ada pencabutan, pihak-pihak juga sudah happy. Ya udah keluar aja gitu harusnya. Hukum itu untuk mencapai keadilan. Setelah dirasakan adil oleh kedua belah pihak, harusnya sudah selesai. Harusnya Tapi udah selesai. hukum positif kita tidak. Kayak di belum film-film mengatur. Amerika lah ya. Iya, betul. Keluar gitu ya. Tapi Mr. Kepo baru mendapatkan berita. Apaan tuh? Katanya abis berantem Anthony dan Chris Hatta malah jadi rekan bisnis. Kita lihat ini Emang dia iya? artikelnya. Cius. Kolaps apaan? Usai Oh. sepakat damai, Chris Hatta dan Anthony bakal bikin film bareng. Tuh. Apakah jangan-jangan keributan ini adalah settingan? Filmnya tentang apa nih? Kalau memang benar true story kalian kah atau apa nih? Mau dong Mr. Kepo diajak main film, belum Oh, pernah loh. emang. Bagian yang ekstras. Oke. Gue baca beritanya sih sampai batuk juga sih sebenarnya. Kenapa? Gak apa-apa karena kita belum 100% sepakat untuk berdamai. Iya. Karena kedua belah pihak yang seharusnya kita mencabut laporan LP, masing-masing. Dan itu belum terwujud di Pihak hari, sana. di hari yang sama dari pihak sana. Makanya kita coba untuk Tunggu mencabut. hari ini ya. Tapi udah pastilah lo aja udah cabut laporan, dia juga pasti cabut laporan kan? Ya Damai. seharusnya seperti itu ya. Iya. Oke, dan sekarang lu sendiri sama Chris Hatta masih ada rasa dendam apa sudah tidak? Ya kalau dibilang dendam sih enggak. Tidak. Kalau kayaknya muka lu masih belum deh. Kayaknya kalau dari muka lu belum Lo yang- mesti relax bro. Enggak, bukan. Karena kalau dibilang Oke. dendam atau enggak, dendam sih saya nggak pernah ya. Cuma kalau emang rasa sakit hati, jujur saya emang Masih ada? masih ada, pernah ada gitu loh. Pernah ada? Bahkan sampai ini belum nemu titik terang kata damai, ya itu bakalan masih ada rasa dongkol gitu loh. Rasa dongkol ya. Pokoknya kita tunggu aja ya, kita tunggu mudah-mudahan sebelum sholat Jumat udah dapat kabar ya. Bang, ya. Laporan LP-nya dicabut ya. Ya dari pihak mereka. Oke, jadi kira-kira Senin mungkin Chris Hatta udah bisa bebas mungkin?
Belum Kita tentu. sih berharap sih mudah-mudahan seperti itu. Tapi kembali kepada ini adalah semuanya kewenangan di kepolisian untuk melakukan penangguhan atau penghentian SP3 gitu. Oke, tapi ini luar biasa nih. Pengacara biasa kan memperkeruh, kalau ini mendamaikan. Damai, ini cari Damai. pengacara kayak gini Oke. adem, tahu nggak? Musim hujan terus ya Bang. Siap. Oke, kalau begitu Anthony ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Chris Hatta? Untuk Chris Hatta ya, buat Chris Hatta kita udah tempuh jalur damai. Kedepannya semoga kita memperbaiki sikap watak lah masing-masing dalam bersosialisasi dan gue berharap yang terbaik buat lo aja. Tuh kayak gitu dong, baik dong. Oh, kayak gitu. tapi ternyata kalau misalkan dari pihak sana nggak cabut laporannya, Gimana? lu bakal gimana? Serahkan ke kuasa Gimana tuh? hukum. Sebetulnya sih kita bawa ini apa? Bawa Surat perjanjian iya, damai. surat perjanjiannya di sini. Oh udah ada perjanjian, berarti Oh, ada surat aman, perjanjian. Ude. Ada Udah tanda materainya? tangan. Pasal 6 ayat 2 deh coba. Maksudnya. Oke, ada materainya. Ada di situ. Pasal 6 ayat 2. Ayat 3, ayat 3. Ayat 3. Ayat 2 nih. Di sebelah. Pasal 5 ya. Pasal Isinya 5, adalah ayat 3 ya? Ayat 3 ya. Pihak pertama dan pihak kedua memohon kepada Ditreskrimum dan Diskrimsus agar kedua laporan polisi tersebut tidak dilanjutkan prosesnya dan kedua belah pihak mengupayakan diterbitkannya surat penghentian penyidikan untuk laporan polisi dengan tersangka Christian atau Chris Hatta. Ya. Artinya Sebenarnya adalah dengan kata-kata gitu harusnya kalau kedua belah pihak udah nggak ada apa-apa ya udah ya beres harusnya ya. Jadi mungkin memang segala sesuatunya sudah tercantum di perjanjian ini. Iya. Saya juga tidak kayaknya tidak terpikirkan kalau memang sampai hari ini pihak sana tidak akan mencabut. nggak terpikir jadi pasti akan Mudah-mudahan dicabut ya. pasti Pasti mencabut. dicabut kan, Pasti. jelas kan Oke. ini kan udah. Nanti Mudah-mudahan ya. relax, nanti Chris Hatta keluar, pijat refleksi di tempat saya nanti. Promosi tetap Yang baru ya. punya tempat refleksi. Oke sekali lagi terima kasih Oke. Bang Ali Oke, Nurdin ya, dan terima Anthony. kasih. Semoga Oke. selesai permasalahannya. Iya. Oke setelah ini kita akan kedatangan pasangan yang sedang viral. Oke, karena apa? Keciduk pegangan tangan. Hah? Pacaran dong. Gara-gara Pegangan tangan Pegangan doang. Keciduk doang, doang. Apa viral. jangan-jangan setelah pegangan tangan itu melakukan hal-hal lain? Mungkin ya. Nah lo, Cuma pegangan tangan doang viral gimana sih maksudnya? pokoknya lo tunggu aja, Dede di sini aja ya Dede ya. Dede.